Selamat datang di Dunia Pintarku. Di video ini kita akan kembali belajar tentang pecahan matematika untuk SD. Ada dua topik yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kemudian yang kedua adalah perkalian dan pembagian pecahan. Siapkan catatan Anda dan tuliskan hal-hal penting yang ada di video ini. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe dan jawab pertanyaan di akhir video ini dengan komen di video ini. Bagian ini kita akan membahas konsep dasar tentang penjumlahan pecahan, di mana jika penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan kedua pecahan tersebut. Tetapi, jika penyebutnya berbeda, maka kita terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Di sini, 4 dan 5 sebagai penyebut, kita mencari KPK dari 4 dan 5, yaitu 20. Maka 3/4 tambah 2/5 menjadi 15/20 ditambah 8/20, sama dengan 23/20. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/3/20. Contoh soal yang pertama adalah 23/5 ditambah 1/3/4. Di sini kita langsung menjumlahkan angka bulatnya, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 3/5 tambah 3/4. Di sini 2 tambah 1 menjadi 3 ditambah. Kita samakan dulu penyebut dari 5 dan 4 menjadi 3/5 dan 3/4 menjadi penyebut yang sama adalah 20. Maka 3 ditambah 12/20 ditambah 15/20 sama dengan 3 ditambah 27/20. Kita lihat di sini 27/20 harus disederhanakan menjadi 1/7/20. Jadi 3 ditambah 1/7/20 menjadi 4/7/20. Contoh selanjutnya adalah 4 ditambah 1/2 ditambah 2/5. Nah, di sini kita samakan dulu penyebut dari 2 dan 5 menjadi 10 sebagai KPK-nya. Jadi 4 ditambah 5/10 ditambah 4/10 sama dengan 49/10. Jadi hasil akhirnya adalah 49/10. Selanjutnya tentang operasi hitung pengurangan pecahan. Konsep dasarnya adalah jika penyebutnya sama, maka kita tinggal mengurangkan pecahan tersebut. Tetapi jika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan kedua penyebut dari pecahan yang akan kita kurangkan. Misalnya di sini 3/4 dikurang 1/5 menjadi 15/20 dikurang 4/20. Hasilnya adalah 11/20. Contoh soal yang pertama, 7/4/5 dikurang 2/3. Kita langsung mengurangkan angka bulatnya, 7 kurang 2 ditambah 4/5 dikurang 2/3. Sama dengan 5 ditambah, kita samakan dulu penyebutnya menjadi 15. Jadi 5 ditambah 12/15 dikurang 10/15. Hasilnya adalah 5 ditambah 2/15. Jadi hasil akhirnya adalah 52/15. Contoh yang berikut adalah 6 1/4 dikurang 3/4. Kita kurangkan langsung angka bulatnya, yaitu 6 kurang 3, kemudian ditambahkan dengan 1/4 dikurang 3/4. Hasilnya adalah 3 ditambah 1/4 dikurang 3/4. Kita lihat di sini, 1 tidak dapat dikurangkan dengan 3, maka kita harus meminjam dari 3. Dan 1 ditambahkan dengan 4. Kenapa ditambahkan dengan 4? Karena penyebutnya adalah 4. Hasilnya adalah 2 ditambah 5/4 dikurang 3/4 sama dengan 2 ditambah 2/4 sama dengan 22/4. 2/4 kita sederhanakan menjadi 21/2. Contoh selanjutnya adalah 5 dikurang 2/5 sama dengan
5/1 dikurang 2/5. Di sini kita samakan penyebutnya, yaitu 5 sebagai KPK-nya. Maka menjadi 25/5 dikurang 2/5. Hasilnya adalah 23/5. Kita sederhanakan menjadi 43/5. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan, di mana konsep dasarnya adalah yang pertama, pecahan campuran harus diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Misalnya 31/4, maka kita ubah menjadi 13/4. Itu didapat dari 4 dikali 3 ditambah 1. Kemudian, prinsip yang kedua adalah pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi, pecahan akan bertukar tempat. Di sini kita lihat sebagai contoh, 5/8 dibagi 2/4. Ingat prinsip tadi bahwa pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, maka 5/8 bagi 2/4 menjadi 5/8 dikali 4/2. Contoh soal yang pertama, 4/9 dikali 3/5. 9 dan 3 dapat saling membagi, sehingga menjadi 4 kali 1 per 3 kali 5. Hasilnya adalah 4/15. Contoh yang kedua, 2/3 dikali 3 1/2. Sama dengan kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 8/3 dikali 7/2. Di sini kita lihat 8 dan 2 dapat saling membagi, sehingga hasil kalinya adalah 28/3. 28/3 kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 91/3. Contoh selanjutnya adalah 4 dikali 5/8. 4 dan 8 dapat saling membagi, maka hasil kalinya adalah 5/2. 5/2 kita rubah menjadi pecahan campuran, yaitu 21/2 sebagai hasil akhirnya. Contoh selanjutnya adalah 5/6 dibagi 3 1/2. Setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, maka di sini menjadi 35/6 dibagi 7/2. Ingat, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, maka di sini menjadi 35/6 dikali 2/7. Kita lihat 6 dan 2 akan saling membagi, kemudian 35 dan 7 juga dapat saling membagi. Maka hasil dari perkalian tersebut adalah 5/3. Maka hasil akhirnya adalah 1/2/3. Contoh selanjutnya adalah 6 dibagi 3/5. Ini menjadi 6 dikali 5/3. 6 dan 3 dapat saling membagi, sehingga hasil kalinya adalah 10/1. Dan hasil akhirnya adalah 10. Nah, ternyata penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dan pembagian pecahan tidak sesulit yang kita bayangkan. Mari kita menyukai matematika, dan sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya.